Shalom sahabat religi, salam sehat, selaras, dan bahagia. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali secara virtual dalam Suara Penyuluh Agama Kristen. Edisi hari ini, Jumat 17 Desember tahun 2021. Sahabat religi, pagi ini saya menonton berita tentang penangkapan salah seorang pesinetron papan atas Indonesia yang tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Berita ini tentunya sangat mengejutkan dan juga memprihatinkan karena pesinetron ini selama ini dikenal memiliki image yang baik di hadapan mata para penggemarnya dan juga di mata para penikmat sinetron panggung hiburan tanah air. Sahabat religi, tentunya selain mengejutkan dan memprihatinkan, kasus penyalahgunaan narkoba ini membuat kita tentunya bertanya dalam benak kita, kapan kasus penyalahgunaan narkoba ini dapat berhenti atau terselesaikan, secara khususnya di negara kita tercinta Republik Indonesia ini. Karena salah satu ancaman terbesar yang cepat atau lambat dapat merusak generasi penerus bangsa ini adalah penyalahgunaan narkoba. Sahabat religi, jika kita cermati, hampir pada setiap kasus selalu disematkan kata penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut karena memang pengadaan atau penggunaan narkotika, obat-obatan, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza diberlakukan untuk suatu tujuan tertentu, secara khusus membantu dalam tindakan medis. Ada beberapa zat atau obat-obatan yang diadakan untuk meredakan nyeri ketika melakukan suatu tindakan medis, tapi tentunya hal ini dilakukan oleh ahli dalam bidang kesehatan dan dengan dosis yang tertentu sesuai dengan keperluan atau kebutuhan, tidak digunakan secara ilegal atau sembarangan. Sahabat religi, Alkitab memang tidak pernah secara langsung atau harfiah memberikan kesaksian atau membahas topik tentang penyalahgunaan narkoba, karena memang peradaban manusia atau peradaban kehidupan pada saat itu belum dikenal fenomena penyalahgunaan narkoba seperti pada masa postmodern seperti saat ini. Akan tetapi bukan berarti penyalahgunaan narkoba itu diperbolehkan, karena dalam kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 5-6 dituliskan demikian. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sahabat religi, teks pengkhotbah tadi merupakan ajakan atau nasihat kepada para pembacanya agar mentaati pemerintah di mana dia berada atau ditetapkan sebagai warga negara. Seperti kita, warga negara Indonesia, maka kita diajak, dinasehati untuk taat atau patuh terhadap peraturan atau kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah negara kita. Negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara jelas mendeskripsikan tentang narkotika. Dalam undang-undang tersebut secara garis besar bahwa seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, ada beberapa pengadaan obat-obatan atau zat-zat yang memang diperuntukkan untuk membantu dalam tindakan medis, tapi tentunya ini dilaksanakan oleh lembaga legal khususnya kesehatan yang di bawah pemerintah, dan juga ada dosis-dosis tertentu dan ada sistem administrasi yang sah di dalamnya. Jadi tidak
dilakukan oleh sembarangan orang begitu. Jadi kalau ada yang menggunakan atau mengedarkan narkotika atau psikotropika, obat-obatan dan zat adiktif lainnya secara ilegal, maka dia harus dihukum. Sahabat religi, tadi sudah dijelaskan bahwa Alkitab menasehati, mengajak kita untuk menjadi warga negara yang baik dengan patuh, taat terhadap aturan pemerintah di negara kita, salah satunya dengan menjauhi tindakan penyalahgunaan narkoba. Jadi bagi sahabat religi yang saat ini mungkin masih terjebak dalam rasa penasaran, ingin coba-coba terhadap narkoba, saya mengajak kita untuk menghilangkan atau membuang rasa penasaran itu. Karena itu adalah rasa yang sama sekali tidak ada gunanya. Karena berawal dari rasa penasaran, coba-coba, akhirnya kita terjerumus dalam lumpur dosa yang terlampau dalam, sehingga narkoba itu merusak kita baik secara fisik, psikis, dan merusak seluruh aspek kehidupan kita. Bagi sahabat religi yang sudah terlanjur menjadi pengguna bahkan pecandu narkoba, saya ingin katakan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk bertobat kepada Tuhan, untuk kembali kepada jalan yang benar. Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Pilihlah orang-orang yang bisa Anda percaya, yang kompeten untuk membantu Anda keluar dari jerat penyalahgunaan narkoba. Selain itu, saya juga mengajak kita bersama-sama untuk lebih cermat, lebih kritis dalam mengamati, memperhatikan lingkungan tempat kita berinteraksi, atau memperhatikan circle atau lingkaran pertemanan, pergaulan kita, orang-orang di sekitar kita, sehingga kita terhindar dari lingkungan yang toksik atau tidak baik. Karena dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dituliskan demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sahabat religi, demikianlah suara penyuluh agama Kristen edisi hari ini dengan topik penyalahgunaan narkoba. Kiranya cahaya yang kecil ini mampu untuk menerangi jalan kita semua. Tetaplah melangkah dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Salam sehat, salam selaras, salam terang bagi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.